Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Putulandari, saya mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat UINSU. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi. Apa sih sebenarnya imunisasi itu? Imunisasi merupakan proses untuk membuat seseorang menjadi imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Kemudian apa sih tujuan imunisasi? Sebenarnya tujuan imunisasi itu adalah untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Agar antibodi terbentuk, seseorang harus diberi vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian apa saja sih imunisasi untuk bayi dan anak? Imunisasi bayi dan anak itu ada 5. Yang pertama imunisasi hepatitis B, kemudian imunisasi polio, yang ketiga imunisasi BCG, yang keempat imunisasi campak, dan yang kelima yaitu imunisasi DPT, HB, dan HIV. Apa sih imunisasi itu? Imunisasi itu untuk bayi dari umur 0 sampai 9 bulan, kemudian dilanjutkan pada bayi 18 sampai 24 bulan, kemudian untuk anak kelas 1 sampai kelas 5 SD. Dan kapan sih jadwal imunisasi tersebut? Imunisasi di Indonesia telah diubah dari imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar itu dimulai dari usia 0 bulan, yaitu pemberian 1 dosis hepatitis B. Yang kedua, usia 1 bulan, pemberian 1 dosis BCG dan polio. Usia 2 bulan, pemberian 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Usia 3 bulan, pemberian DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Usia 4 bulan, 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Dan kemudian yang terakhir 9 bulan, yaitu 1 dosis untuk campak dan MR. Kemudian dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan dimulai di usia 18-24 bulan, yaitu pemberian 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, campak atau MR. Kemudian dilanjut di kelas 1 SD, pemberian 1 dosis campak dan DT. Kemudian kelas 2 SD dan 5 SD, pemberian 1 dosis TB. Banyak yang bertanya-tanya, di mana sih kita dapat melakukan imunisasi? Kita dapat melakukan imunisasi itu baik di rumah, posyandu, rumah sakit, bidan terdekat, ataupun praktek dokter. Pasti banyak yang bertanya, mengapa bayi dan anak harus diimunisasi? Karena imunisasi merupakan hak anak. Ini dimasukkan di Konvensi Hak Anak yang diberlakukan oleh PBB 2 September tahun 1990, kemudian tercatat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai ketentuan untuk mencegah penyakit yang dihindari melalui imunisasi. Kemudian alasan lain, jika bayi dan anak yang mendapatkan imunisasi dasar rutin lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya. Kemudian dengan melakukan imunisasi, bayi dan anak tidak akan menularkan penyakit ke lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, dengan imunisasi, jika anak terjangkit penyakit tersebut jauh lebih ringan dan tidak berbahaya dibanding dengan anak yang tidak imunisasi. Bagaimana efek samping setelah melakukan imunisasi? Ada 3 tingkatan efek samping setelah melakukan imunisasi. Yang pertama, efek samping tingkat ringan. Yang kedua, efek samping tingkat sedang. Yang ketiga, efek samping tingkat berat. Efek samping tingkat ringan ini biasanya gejalanya seperti nyeri pada lokasi suntikan. Biasanya lokasinya itu pada paha dan lengan. Kemudian timbul kemerahan dan bengkak pada lokasi suntikan. Gejala ini akan hilang sendiri dalam waktu 1-2 hari. Kemudian gejalanya seperti mau flu, demam, atau nafsu makan turun. Yang kedua, efek samping tingkat sedang. Efek samping tingkat sedang itu biasanya gejalanya demam di atas 38,8 derajat Celcius dan biasanya menyebabkan kejang. Yang kedua, sendi kaku. Yang ketiga, jumlah trombosit rendah. Dan efek samping tingkat berat itu reaksinya seperti reaksi alergi parah yang bisa memicu kematian. Yang kedua, intussusepsi pada vaksin rotavirus atau penyumbatan usus.
Oke, jadi meski menimbulkan efek samping, anak harus tetap perlu mendapatkan imunisasi ya. Terlambatan atau bahkan tidak memberi imunisasi sama sekali, karena resiko anak terkena penyakit lebih besar ketika tidak divaksin. Oke, sekian penjelasan tentang imunisasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.